Orang yang pernah bersalah, mungkin sudah berhak mendapat laknat Allah, tapi dia bertaubat. Wa aslahu, setelah itu dia memperbaiki, itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga merupakan sebuah konsep di dalam Islam yang membuat kita merasa tenang sekali. Mungkin ada orang dalam hidup perbuatannya selama ini menjadi manusia terkutuk. Maaf ini, manusia terlaknat. Menyebut ganyan dan pegang adalah syit terkutuk, syit terlaknat. Apakah kalau seseorang sudah jetakun yang terlaknat, terkutuk dengan buat ganyan, pantas kemudian bisa enggak dia memperbaiki dirinya dan dia bertaubat? Ayat ini memberikan kabar gembira. Illal ladzina tabu wa aslahu. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Walaupun perbuatannya sudah dikatakan mungkin bit-bit terlaknat urutnya, tapi dia mampu bertaubat. Apa arti laknat? Laknat itu adalah tardun min rahmatillah. Terusirnya seseorang dari rahmat Allah. Itu laknat artinya. Maka ini na'udzubillah, kata-kata laknat ini atau bahasa Melayunya mungkin terkutuk. Terkutuk itu adalah terusirnya seseorang daripada rahmat. Enggak pantas dapat rahmat Allah. Kalau enggak pantas dapat kasih sayang manusia, itu lain cerita. Enggak dapat kasih sayang manusia, kadang dapat kasih sayang Allah. Kan gitu. Ada orang mungkin na'udzubillah dalam hidupnya enggak mendapatkan kasih sayang dari hamba Allah, dari sesama manusia. Tapi Allah boleh mengasihaninya, merahmatinya. Tapi kalau sudah terusir dari rahmat Allah, terusir daripada kasih sayang Allah, dan Allah nyatakan tidak pantas mendapatkan rahmat Tuhan, padahal rahmat Allah sangat luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku itu luas seluas-luasnya, kata Allah. Tapi orang ini bisa terkutuk, terusir dari rahmat Allah yang luas itu. Bayangkan kiban buatnya. Bayangkan perbuatan ini apa jadinya. Sama sekali dia tidak pantas mendapatkan rahmat Allah. Kalau orang menyembunyikan kebenaran, dia tahu, tapi dia sembunyikan. Wow, itu hati-hati sekali. Sudah ada dalam Al-Quran, sudah dijelaskan, tapi disembunyikan, tidak dijelaskan. Ya, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini dalam masalah perkara-perkara hukum Islam yang sudah jelas, atau hukum Islam yang sifatnya qat'i, qat'iyud dilalah, qat'iyus subut, bahasanya dalam usul fikih. Jadi apakah menyamenan tengku nasid tengku-tengkunyan atau urung-urungnya nyan hana gepegah yang betul, hana gepegah. Kadang hana gepegah karena khilafiyah di sini. Kalau khilafiyah, masalah khilafiyah itu masalah bukan qat'i ad-dilalah. Tapi yang harus dijelaskan bahwa khamar itu haram misalkan, membunuh itu adalah haram, riba itu adalah haram, berzina itu haram, praktek-praktek yang demikian itu haram, ya, menyembah selain Allah itu haram. Kalau ada praktek-praktek di masyarakat yang melanggar dengan ketentuan pasti di dalam Al-Quran, enggak dijelaskan, ini bahaya. Tapi kalau masalah khilafiyah tidak dijelaskan, karena ini khilafiyah antara yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang boleh, ini lain cerita. Jangan pula dianggap nyan terkutuk kan ya, gara-gara hanya gepegah yang betul. Betul menurut drone meno, betul menurut ulama lain medeh. Ya, jadi dalam masalah khilafiyah fihi ittisa'. Dalam masalah khilafiyah itu ada tasamuhnya, ada toleransinya, berbeda dengan masalah yang qat'i. Ya, masalah yang qat'i. Ini betul kita pahami bersama.
Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Nah, jadi apakah orang yang terkutuk itu selanjutnya itu sudah tidak pantas lagi mendapatkan rahmat Allah? Ya. Kalau terkutuk ya tidak pantas. Cuma Allah sebutkan di dalam ayat ini illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Illal ladzina tabu wa aslahu, dan mereka memperbaiki. Ya, ini dia ya. Illal ladzina nadimu ala ma sana'u wa aslahu ma afsadu bil kitman wa bayyanu lin-nasi haqiqata ma anzalallah fa ulaika yaqbalullahu taubatahum wa yashmiluhum bi rahmatih. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mereka memperbaiki terhadap kesalahan yang selama ini pernah mereka lakukan. Maka mereka itu mereka itu apa? Wa ana tawwabur rahim, akulah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, inilah kasih sayang Allah. Orang yang pernah bersalah mungkin sudah berhak mendapat laknat Allah, tapi dia bertaubat. Wa aslahu, setelah itu dia memperbaiki, itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga merupakan sebuah konsep di dalam Islam yang membuat kita merasa tenang sekali. Mungkin ada orang dalam hidup perbuatannya selama ini menjadi manusia terkutuk. Maaf ini, manusia terlaknat. Menyebut ganyan dan pegang adalah syit terkutuk, syit terlaknat. Apakah kalau seseorang sudah jetakun yang terlaknat, terkutuk dengan buat ganyan, pantas kemudian bisa enggak dia memperbaiki dirinya dan dia bertaubat? Ayat ini memberikan kabar gembira. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Walaupun perbuatannya sudah dikatakan mungkin bit-bit terlaknat urutnya, tapi dia mampu bertaubat. Dan taubat itu enggak sembarangan, tetapi juga aslahu, dia juga memperbaiki. Nah, ini dia yang luar biasa. Orang yang bertaubat adalah orang yang mampu untuk memperbaiki yang sudah rusak selama ini. Baik rusak akidahnya, baik rusak dari sisi akhlaknya, rusak dari sisi sifatnya, rusak yang pernah dia timbulkan. Dia bertaubat, dia berhenti, dia menyesal, dan dia berjanji kepada Allah enggak melakukannya lagi. Lalu dia perbaiki apa yang pernah dia rusak dulunya. Allah terima taubatnya itu, dan dia Tawwabur Rahim. Allah sampaikan lagi, Allah Maha penyayang. Allah sanggup untuk menyayangi dia kembali. Ini angin, bukan angin segar lagi, tapi kabar gembira yang luar biasa, yang Allah membuka pintu taubat bagi siapapun selama dia belum mati, belum meninggal. Jadi ini pesan bagi kita semua, sayakah dan semua kita. Betapapun kita pernah bersalah dalam hidup, atau mungkin kita merasa bit-bit terlaknat buat tanya. Buat cip publo sabe, jualan sabu-sabu, toke sabe. Se-Sumatera mungkin dia tokenya. Cip gara-gara ganyan se-Sumatera maka dia urang merempok sabu-sabu bantawa. Jualan sabu-sabu, mengedarkan sabu-sabu, boleh kita katakan perbuatan terkutuk hari ini, perbuatan terlaknat hari ini. Ya. Tetapi dia mampu kemudian untuk bertaubat, dan dia memperbaiki kerusakan yang pernah dia lakukan selama ini. Akankah Allah terima taubatnya? Kenapa tidak? Justru kita menginginkan siapa saja yang merasa berdosa secepatnya bertaubat. Secepatnya bertaubat, perbaiki diri. Ya, perbaiki terhadap semua kerusakan yang pernah kita lakukan. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah, ajaran Islam yang sangat luar biasa. Allah buka pintu taubat seluas-luasnya kepada siapapun yang mau untuk bertaubat. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun
ulaika alaihim la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Tapi yang tidak akan diterima taubat sama sekali siapa? Adalah mereka, orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati wahum kufar. Mereka mati dalam kekafiran. Nah, ini dia yang jadi masalah. Orang-orang kafir kemudian dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang pantas mendapatkan laknat daripada Allah, dari malaikat dan dari semua manusia, dan tidak diringankan bagi mereka azabnya, khalidina fiha, kekal dalam neraka, ya, dan tidak diringankan azab bagi mereka itu, walahum yunzarun, dan mereka sama sekali tidak dilihat oleh Allah, dan tidak diberikan sedikit pun peluang untuk sepi atau atau terangkat azab daripada mereka. Tidak ada sama sekali. Ini yang sangat mengerikan. Ini ayat yang terakhir kita baca. Jadi yang betul-betul pantas mendapat laknat daripada Allah, manusia, malaikat, ya, yang begitu juga masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya, tidak diringankan azab dan juga tidak diangkat azab darinya, siapa? Orang kafir mati dalam kekafiran. Ini dia yang jadi masalah. Nauzubillah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Orang kafir mati dalam kekafiran. Ini yang jadi masalah nih. Ini yang diancam dengan azab, yang kekal dalam neraka, tidak akan pernah diangkat azab itu dan tidak dihentikan azab baginya. Nauzubillah. Sedangkan orang mukmin, dia ada iman, berbuat mungkin dosa besar dalam hidupnya, mati mungkin tidak bertaubat dalam keadaan dosa besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan mereka ini masuk ke dalam neraka kalau sudah selesai azabnya, maka Allah boleh mengampuninya, dimasukkan ke dalam syurga. Ini akidah Ahlus Sunnah. Tapi yang masalah orang kafir betul-betul kufur dan mati dalam keadaan kafir, ini yang menjadi masalah besar. Itu tidak akan diangkat azab dalam neraka bagi mereka. Mereka tidak akan keluar selama-lamanya di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian, terima kasih, ya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Allah selamatkan kita daripada azab api neraka. Allah selamatkan kita daripada dosa-dosa yang menjadikan kita terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan Allah selalu berikan petunjuk kepada kita jalan rahmatnya, jalan hidayahnya, sehingga hidup kita mudah, meninggal kita juga mudah, dan diberikan kabar gembira oleh Allah kepada kita jalan menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada kami, mohon atas segala kekurangan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.